Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama ada asal-usul nama kerajaan. Kerajaan Ternate Tidore, yang keduanya adalah Islam di Maluku Utara. Dinamai berdasarkan nama kosat pemerintahan masing-masing. Secara etimologi, asal-usul nama kerajaan Ternate yang pada awalnya bernama Kerajaan Gapi. Dinamai Ternate setelah nama ibu kotanya yang terletak di Pulau Ternate. Kerajaan Gapi tidak memiliki arti. Secara terminologi atau secara istilah, nama Ternate memiliki beberapa kemungkinan asal-usul. Salah satunya adalah dari Tarinata, yang berarti keras dan kasar. Namun ada juga yang menghubungkannya dengan Taranoate, yang berarti turun ke bawah dan pikat dia. Nama Ternate juga bisa merujuk pada nama Pulau Ternate dan juga Kesultanan Ternate. Tarinata ini digunakan untuk menggambarkan karakter orang-orang yang tinggal di Ternate, yang dianggap keras dan kejam. Secara etimologi, nama Tidore berasal dari gabungan 3 rangkaian kata bahasa Tidore, yaitu To Adore, artinya aku telah sampai. Dulunya Pulau Tidore dikenal dengan nama Limau Duko atau Kie Duko, yang berarti pulau yang bergunung api. Selanjutnya ada letak geografis Kerajaan Ternate dan Tidore. Geografis Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore memiliki letak geografis yang bersebelahan di Kepulauan Maluku, khususnya di Pulau Halmahera. Kerajaan Ternate berpusat di Pulau Ternate, sedangkan Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate di Pulau Tidore. Kedua kerajaan ini dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah dan menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa Eropa. Berikut elaborasi letak geografis masing-masing kerajaan. Kerajaan Ternate berpusat di Pulau Ternate, bagian barat Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Kota Ternate pernah menjadi ibu kota sementara Provinsi Maluku Utara. Secara geografis, ibu kota Ternate berbatasan dengan Laut Maluku di utara, selatan, dan barat serta Selat Halmahera di timur. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate juga di Pulau Halmahera. Kerajaan Tidore sebelumnya merupakan bagian dari Kesultanan dan Ternate. Pada masa kejayaan, Tidore menguasai sebagian besar Pulau Halmahera selatan, Pulau Buru, Pulau Muram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Selanjutnya awal berdiri Kerajaan Ternate. Diperkirakan berdirinya pada tahun 1257 Masehi, abad ke-13. Agama Islam masuk sekitar awal abad ke-15 tahun 1460 Masehi. Raja-raja terkenalnya adalah Bab Masyhur Malamo, raja pertama Kerajaan Ternate, memerintah sekitar 1257 Masehi. Yang kedua Sultan Zainal Abidin, 1486 sampai 1500 Masehi. Raja pertama yang memeluk Islam dan memakai gelar Sultan dan berjasa dalam mengembangkan Islam di Maluku, yaitu Sultan Babullah 1570 sampai 1583 Masehi. Sultan paling terkenal berhasil mengusir Portugis dari benteng Castella Ternate tahun 1575 Masehi. Kekuasaan Ternate mencapai puncaknya saat itu, menguasai sebagian Sulawesi Maluku hingga Mindanao, Filipina Selatan. Akhir kekuasaan atau masa kolonial. Secara de facto, kekuasaan Ternate mulai menurun saat Belanda, VOC masuk dan menguasai rempah-rempah di Maluku pada abad ke-17, 1600-an. Namun Kesultanan Ternate secara simbolis tetap ada sampai masa kemerdekaan Indonesia dan kini masih ada sebagai kesultanan adat. Kerajaan Tidore. Awal berdiri diperkirakan berdiri pada tahun 1081 Masehi, abad ke-11. Dan agama Islam masuk sekitar awal abad ke-15, tidak lama setelah Ternate. Raja-raja terkenalnya yang pertama Syekh Mansur, raja pertama yang masuk Islam dan bergelar Sultan. Yang kedua Sultan Nuku, 1780 sampai 1805 Masehi. Pahlawan nasional Indonesia memimpin perlawanan terhadap VOC Belanda, berhasil menyatukan kekuasaan lokal di Maluku, Papua, dan sekitarnya. Akhir kekuasaan atau masa kolonial. Sama seperti Ternate, Tidore mulai melemah sejak VOC dan Belanda masuk abad ke-17. Kekuasaan resmi kesultanan berakhir di era kolonial, tetapi secara adat, Kesultanan tidak
Kesultanan Tidore tetap ada hingga sekarang. Selanjutnya, kehidupan sosial dan budaya di Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan sosial dan budaya di Kerajaan Ternate dan Tidore dipengaruhi kuat oleh agama Islam yang menjadi agama resmi setelah abad ke-15. Meskipun demikian, tradisi dan kepercayaan lama seperti animisme dan dinamisme masih dianut oleh sebagian masyarakat. Kehidupan ekonomi mereka berpusat pada perdagangan rempah-rempah seperti cengkih dan pala. Ritual Kolano Uci Sabea di mana Sultan turun ke masjid untuk sholat menjadi bagian penting dari budaya dan agama. Kehidupan ekonomi Kerajaan Ternate dan Tidore didasarkan pada pedagang rempah-rempah, terutama cengkih dan pala. Kedua kerajaan ini dikenal sebagai pusat produksi rempah-rempah terbesar di dunia, menarik pedagang dari negara lain untuk berdagang. Persaingan antara Ternate dan Tidore dalam menguasai perdagangan rempah-rempah ini cukup ketat bahwa menarik campur tangan bangsa Eropa. Selanjutnya, kesusastraan Kerajaan Ternate dan Tidore. Kesusastraan sastra lisan mencakup berbagai cerita rakyat, legenda, mitos, dan fabel yang menggambarkan sejarah, budaya, dan kepercayaan masyarakat Ternate dan Tidore. Beberapa contoh karya sastra lisan Ternate adalah legenda, mite, dan fabel. Selanjutnya, sumber asing. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah kerajaan-kerajaan di Maluku yang sangat kaya dengan rempah-rempah terutama cengkih dan pala. Kekayaan ini menarik minat bangsa asing, khususnya dari Eropa, untuk berdagang dan bahkan menguasai Maluku. Kedatangan bangsa asing ini mempunyai pengaruh besar dalam sejarah Ternate dan Tidore, baik dalam aspek politik, ekonomi maupun budaya. Perdagangan rempah-rempah Ternate dan Tidore dikenal sebagai penghasil rempah-rempah utama di Maluku yang sangat dicari pedagang dari berbagai wilayah dan negara. Selanjutnya ada politik pemerintahan Kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya, politik pemerintahan Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dua kerajaan yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Kedua kerajaan ini memiliki sejarah politik yang panjang dan rumit, terutama dalam persaingan dan perang antar mereka. Sistem politik Ternate dan Tidore adalah baik secara sistem monarki, di mana raja atau sultan memegang kekuasaan tertinggi. Kedua kerajaan ini juga memiliki sistem pemerintahan yang cukup kompleks dengan berbagai jabatan dan fungsi yang berbeda. Persaingan dan perang. Sejak abad ke-14 hingga abad ke-17, Ternate dan Tidore sering terlibat dalam persaingan dan perang untuk memperebutkan kekuasaan dan pengaruh di Kepulauan Maluku. Hubungan dengan bangsa Eropa. Kedua kerajaan ini juga memiliki hubungan yang rumit dengan bangsa Eropa, Belanda, dan Inggris. Di awal abad ke-16, Portugis menjadi salah satu kekuatan asing pertama yang memasuki Ternate dan Tidore. Namun Belanda berhasil memperoleh kendali atas kedua kerajaan ini pada abad ke-17 setelah perang yang panjang dan melelahkan. Keruntuhan kerajaan Ternate dan Tidore disebabkan oleh faktor termasuk melemahnya pemerintahan setelah wafatnya Sultan Bahabullah di Ternate. Persaingan antara Ternate dan Tidore serta pengaruh bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol yang melakukan monopoli perdagangan dan politik adu domba. Berikut penjelasannya. 1. Melemahnya pemerintahan. 2. Persaingan dengan Tidore. 3. Monopoli perdagangan. 4. Kedatangan VOC. Tidore juga mengalami kemunduran akibat politik adu domba yang dilakukan oleh Spanyol dan Portugis demi monopoli daerah penghasil rempah-rempah. 1. Kehilangan pengaruh Tidore setelah wafatnya Sultan Hukum Belanda kembali mengincar Tidore yang mempercepat kemunduran kerajaan ini. 2. Jatuhnya ke tangan Belanda. Tidore akhirnya berhasil jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI setelah Indonesia merdeka. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.